Misteri kolam tanpa pemilik. Di pinggiran desa, tersembunyi di antara rimbunan pohon tua, ada sebuah kolam yang tidak tercatat di peta manapun. Airnya hitam pekat, diam tanpa riak, seolah menunggu sesuatu. Tidak ada yang tahu siapa pemiliknya, dan tidak ada yang berani mendekatinya. Mereka yang pernah mencoba mendekati kolam itu mengaku mendengar bisikan, seperti suara seseorang yang tenggelam, memanggil-manggil meminta tolong. Namun, saat dilihat, permukaan airnya tetap tenang, seakan menelan suara itu bulat-bulat. Suatu malam, Dika dan teman-temannya, Bima dan Rina, memutuskan untuk membuktikan sendiri kebenaran cerita itu. Dengan senter mereka menyusuri jalan setapak yang ditumbuhi akar besar menuju kolam. "Aku merasa ada yang memperhatikan kita," bisik Rina, menggigil. Bima menyorotkan senternya ke permukaan air. Tidak ada apa-apa, hanya pantulan wajah mereka yang tampak lebih pucat dari biasanya. Namun, tiba-tiba Dika terhuyung ke belakang, wajahnya penuh ketakutan. Aku melihat seseorang di dalam air," katanya terengah. Dari dalam kolam, muncul gelembung-gelembung besar, diikuti bau busuk yang menusuk hidung. Seolah ada sesuatu yang hendak muncul ke permukaan. Lalu, sesuatu yang mengerikan terlihat, sesosok tubuh manusia perlahan mengambang, wajahnya menghadap ke atas dengan mata terbuka lebar, seakan masih berteriak dalam ketakutan. Rina menjerit. Mayat itu tampak seperti baru saja mati, tapi kulitnya sudah membiru dan membengkak, seolah sudah berhari-hari di dalam air. Sesuatu yang terukir di dadanya, goresan kuku panjang yang membentuk satu kata, "Aku." Siapa yang menulisnya? Bagaimana tubuh itu bisa ada di sana? Dan yang lebih mengerikan, di kejauhan, di antara pepohonan, terdengar suara tertawa samar yang bukan berasal dari mereka bertiga. Mereka lari tanpa menoleh ke belakang. Namun, saat sampai di desa dan melaporkan penemuan mereka, penduduk hanya saling berpandangan ketakutan. "Kalian juga melihatnya?" tanya seorang lelaki tua. Setiap tahun, kolam itu mengembalikan satu mayat, dan tak ada yang tahu siapa yang menaruhnya di sana.